Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Tangismu pecah saat kabar mengejutkan ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Queen of Swords, ada The Chariot, ada Eight of Wands, The Lovers. Di sini ada The Hangman. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Queen of Swords. Saya melihat di sini sepertinya kamu berusaha untuk kuat ya, berusaha untuk tetap tegar saat kamu mendengar kabar yang mungkin sangat menyakitkan. Memang awalnya tangis kamu pecah ya, atau bahkan di sini bikin kamu itu terdiam saat tahu ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ini ternyata memang ada yang menginginkannya, kayak ada yang merencanakan, kayak ada yang menyimpan kemarahan dengan kamu, kayak ada yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu. Ada persaingan yang mungkin tidak sehat di sini. Ada yang merasa pernah tersinggung dengan kamu. Meski mungkin kamu di sini nggak merasa nyinggung siapapun, nggak merasa punya masalah dengan siapapun, tetapi pada kenyataannya ada yang merasa tersinggung. Ada yang merasa kayak pengen bersaing, pengen jatuhin, pengen memperburuk keadaan. Di sini saya melihat kamu berusaha untuk tegar ya, untuk tetap bersabar tentang apapun, karena justru biasanya orang-orang yang menginginkan kehancuran atau nggak mau hidup kamu itu lebih baik dari dia, itu justru orang-orang terdekat ya, biasanya seperti itu. Itulah hal yang bikin kamu nggak nyangka, nggak menduga, dan bikin kamu itu terdiam. Nggak nyangka yang kamu alami ini ada yang merencanakannya, ada yang menginginkannya, ada yang mau kehidupan kamu itu jatuh, terpuruk, gagal. Ada yang bahagia kayaknya melihat kegagalan atau keterpurukan dalam kehidupan kamu. Tapi apapun itu ya, kayaknya pelan-pelan kamu sudah mulai memaklumi atau memahami bahwa hidup ya seperti itu. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang kamu di sini udah merasa berusaha untuk baik-baik atau menghindari konflik atau menghindari perselisihan,
Tetapi kayaknya ada aja yang memang nggak suka. Jadi kita juga nggak bisa maksain orang untuk suka sama kita ya. Ada juga yang memang orang yang punya sifat iri terhadap pencapaian orang lain, ada. Jadi di sini kamu berusaha untuk lebih ya menerima, ya udah anggap biasa aja, meski awalnya kamu kaget, nggak nyangka, tapi pelan-pelan kamu sudah mulai menerima. Ya apa ya, dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang seperti itu. Ada the career di sini ya, memang dalam perjalanan, entah itu dalam rumah tangga, perjalanan dalam karir, atau mungkin di sini perjalanan tentang apa ya, tentang usaha kamu. Kadang ada naik turunnya, kadang ada orang yang bersaingnya nggak sehat di sini, ada yang menghalalkan segala cara juga. Tapi di sini kamu berusaha untuk ya melewati, ngikutin arus kehidupan. Ya ini perjalanan hidup yang memang mau nggak mau harus kamu hadapi. Karena memang untuk bisa mencapai sesuatu hal yang baik itu terkadang ujiannya luar biasa. Ada yang gagal, ada yang terpuruk, ada yang berada di titik terendah, entah itu karena perpisahan dengan pasangan yang mengkhianati, perselingkuhan, atau apapun ya di sini. Atau ada orang yang ingin merampas kebahagiaan kamu, ada orang yang ingin gantiin posisi kamu. Oke, ada orang yang godain pasangan kamu, yang boleh dikatakan orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini perjalanan hidup ya, kadang naik turun, kadang bikin marah, bikin emosi, bikin nangis juga. Tapi pelan-pelan kamu sudah mulai mengerti dan memahami bahwa hidup terkadang banyak hal-hal yang mengejutkan terjadi. Hal-hal yang tidak pernah kamu sangka, hal-hal yang tidak pernah kamu duga, orang-orang yang gak kamu sangka, orang-orang yang gak kamu duga, yang justru nyakitin perasaan kamu, yang justru mengkhianati kamu. Ada Eight of Wands, tapi di sini semua yang terjadi tidak akan membuat kamu berhenti untuk melangkah ya. Saya melihat kamu semakin terbang tinggi, semakin melompat lebih tinggi, semakin membuktikan bahwa di sini kamu mampu untuk melewati semuanya. Mungkin di sini ada orang yang meragukan, ada orang yang kayaknya mikir kamu akan selalu dalam keterpurukan, kamu akan selalu menutup diri, kamu akan selalu seperti itu keadaannya. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi di sini kamu buktikan untuk bisa meraih mimpi kamu, memperbaiki kehidupan kamu terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Entah itu tentang perpisahan, atau mungkin dikhianati, ditinggalkan, dicurangi, atau mungkin ada fitnah juga di sini. Kayaknya di sini fokus kamu tentang bagaimana cara kamu untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Itu adalah proses ya. Proses, karena kadang untuk sampai ke titik di mana kamu merasa sangat bersyukur itu kayak prosesnya itu nggak gampang ya. Banyak ya jalan yang berliku, banyak jalan terjal. Tapi saya melihat di sini kamu cukup punya kekuatan dan keberanian untuk tetap melangkah. Yang terpenting itu berani ya. Berani itu ya meski pernah gagal, tapi kamu nggak takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, melangkah lagi. Oke, kamu buktikan di sini. Ini juga pembuktian terhadap orang-orang yang mungkin pikirannya negatif tentang kamu ya. Ada yang berpikir nggak baik tentang kamu, ada yang nilai kamu nggak baik, tapi di sini kamu membuktikan bahwa kamu mampu untuk merubah kehidupan kamu. Karena mungkin perpisahan yang terjadi dalam kehidupan kamu ini ada juga yang nyalahin kamu di sini. Oke, atau mungkin pihak dia nyalahin kamu. Kayak play victim gitu. Udah tahu dia salah tapi berusaha untuk melemparkan kesalahan itu kepada kamu. Inilah kamu berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan ini benar dan terbaik untuk kehidupan kamu. Jadi nggak perlu ya, ada kalanya kamu juga nggak perlu terlalu mendengarkan tentang apa yang orang lain pikirkan dan nilai tentang kamu. Ada the lovers. The lovers di sini juga saya artikan dalam arti yang terbalik ya. Ini tidak tentang cinta yang tulus atau kasih sayang yang tulus.
kebahagiaan ini juga bisa tentang sebuah pengkhianatan orang ketiga. Ada sebagian kamu yang kayaknya benar-benar mengalami hal ini saat ini. Oke, ada yang sedang mengalami memang ujian berat dalam rumah tangga, dalam hubungan, dimana harus bisa untuk bersabar, bertahan ya. Ada yang sedang menerima ujian yang sangat berat karena memang pasangannya berselingkuh atau pasangannya yang nggak bisa lepas dari atau apa ya, mungkin di sini ada selingkuhannya, jadi nggak bisa lepas dari selingkuhannya. Jadi kamu di sini bertahan untuk bisa benar-benar bisa menyelamatkan pernikahan kamu, ada juga di sini. Tapi bisa saja ya ini benar-benar akan terselamatkan. Jadi memang terkadang untuk sesuatu hal itu penuh perjuangan ya, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ada juga, tapi ada juga yang pengen pergi ninggalin, ada juga. Tapi apapun ya yang kamu pilih, apapun yang kamu putuskan, pastinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Di sini ada The Hangman dan saya melihat di sini tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan, tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan dan kekecewaan. Pelan-pelan waktu akan membantu kamu untuk sembuh, oke? Pelan-pelan waktu akan membantu kamu untuk benar-benar healing dan melupakan tentang apapun yang terjadi. Artinya berdamai ya, bukan berarti melupakan sepenuhnya, tetapi di saat kamu mengingat hal-hal yang nyakitin itu, kamu udah lebih bisa tertawa, udah lebih bisa tersenyum. Ya artinya kamu sudah lebih berdamai dengan semua itu, tidak lagi menyimpan kemarahan, tidak lagi menyimpan dendam. Artinya keadaan itu akan berbalik. Nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam pikiran-pikiran yang takut, khawatir, gelisah. Akan ada ketenangan, akan ada kedamaian yang nantinya akan kamu rasakan. Oke, jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik meski banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Yakin semua yang terjadi ini punya alasan, karena bisa saja ini adalah jalan pembuka untuk kamu menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ada letting go, ada sacred space, ada hanger, ada move on into balance, dan di sini juga ada unlimited possibility. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun yang terjadi kayaknya tidak akan menghambat kamu untuk kembali memulai dan kembali melangkah ya. Artinya waktu benar-benar mampu untuk menyembuhkan luka hati kamu, mampu untuk benar-benar menimbulkan keberanian lagi dalam kehidupan kamu untuk kembali melangkah, untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru. Karena entah itu tentang perpisahan, entah itu tentang kegagalan, itu ya bukan akhir dari segalanya ya, tapi justru itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Oke, ya mungkin dengan apapun yang kejadian yang menimpa kehidupan kamu, itu adalah pembelajaran yang sangat berharga untuk kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Oke, untuk kamu lebih tahu apa yang akan membuat kamu itu lebih tenang, lebih damai, sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi kamu lebih tahu. Dan di sini meski kamu berani untuk melangkah dan berani untuk memulai, tetapi kamu juga nggak mau asal-asalan ya. Kamu terbuka hanya kepada sesuatu hal yang kamu anggap baik. Artinya di sini kamu sudah berani untuk mengatakan tidak dan melakukan penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Karena ada ya sebagian kamu yang kayaknya terlalu baik ya, orangnya kayak terlalu baik ya, kayak nggak bisa melakukan penolakan, kayak banyak merasa nggak enak hati jika kamu mengatakan tidak. Tapi yang terpenting itu adalah diri kamu.
Jangan lupa kalau kamu itu juga punya hati dan perasaan untuk dijaga. Jadi pentingkan dulu diri kamu, jaga dulu pikiran dan hati kamu, barulah kamu bisa menjaga hati dan pikiran orang lain. Jadi bukan berarti itu egois atau apa ya, tetapi lebih kepada bagaimana cara kamu untuk bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang kamu nggak mau itu terulang dan nggak mau itu terjadi lagi, tentang hal-hal yang dulunya pernah terjadi ya. Karena itu semua yang terjadi cukup menguras emosi, kemarahan, energi kamu. Jadi kamu nggak mau lagi buang-buang energi dengan sesuatu hal yang untuk ya sia-sia. Jadi kamu lebih berusaha untuk membuat batasan dalam diri kamu. Untuk pertemanan yang toksik ya udah tinggalin, apalagi untuk pasangan yang manipulatif dan toksik ya udah tinggalin ya. Karena kamu nggak mau buang-buang energi, karena kemarahan itu, kebencian itu akan menguras energi kamu. Ya ujung-ujungnya kamu nggak bahagia jadinya. Jadi lepasin sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Karena percuma kamu pertahankan juga, itu akan nyakitin perasaan kamu nantinya. Jadi berusaha untuk lebih menyeimbangkan ya, menyeimbangkan kehidupan kamu, lebih pentingkan diri kamu, lebih memikirkan kebahagiaan kamu, barulah mikirin kebahagiaan orang. Jadi saya melihat di sini kamu mulai seimbang ya, nggak terlalu gunain hati atau terlalu bucin, tetapi lebih kepada bagaimana kamu menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan dan memilih apa yang terbaik untuk kamu. Jadi berusaha untuk lebih menyesuaikan diri, lebih bisa beradaptasi ya, bahwa dalam hidup terkadang banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi ya. Tetapi ya kamu harus yakin keajaiban, hal-hal mustahil itu kadang benar-benar terjadi, bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu ya. Ada unlimited possibility di sini, bisa saja yang terbaik itu benar-benar kamu dapatkan, perubahan besar benar-benar kamu dapatkan, atau setelah kejadian atau setelah mendengar kabar yang nyakitin kamu ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu di sini. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan, apapun yang saat ini menimpa kehidupan kamu, entah itu tentang pengkhianatan atau tentang ada fitnah di sini, ada yang ingin menjatuhkan kamu, atau ada yang ingin merencanakan sesuatu hal menimpa kehidupan kamu. Apapun yang terjadi, tentunya semua ini punya alasannya. Oke, tetaplah jadi orang baik, tetaplah ngikutin alur kehidupan. Jangan, ya nggak perlu juga kamu balas dengan apa yang mereka lakukan. Kamu nggak perlu balas, nanti Tuhan yang balas. Bisa saja balasan itu dari orang lain ya, tapi dia akan merasakan apa yang pernah dulunya dia lakukan terhadap kamu. Jadi yakin semua yang terjadi dalam hidup itu punya alasannya ya, punya sebab dan akibat. Ya bisa saja di sini memang ada yang terungkap atau ada yang menjatuhkan kehidupan kamu, membuat kamu terpuruk ya, karena memang ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu, kehidupan yang lebih baik untuk kamu. Percaya itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataannya, tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!